Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mohon Engkau sertai kami Tuhan ketika kami mempersiapkan hati kami mendengar firman-Mu. Biarlah firman-Mu hari ini bermanfaat bagi pertumbuhan kerohanian kami, sehingga kami mendapat pertambahan pengetahuan dalam kerohanian, dan kami juga akan pulang dengan berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jemaat P2M yang masih dalam perjalanan, Tuhan pimpin mereka boleh tiba di tempat ini dalam keadaan selamat. Yang belum hadir, yang berhalangan, Tuhan lawat mereka dan menolong mereka di dalam segala permasalahan mereka. Amin. Terima kasih Tuhan, waktu ini kami serahkan di dalam tangan-Mu. Kiranya apapun yang kami lakukan, nama-Mu dimuliakan. Terima kasih Tuhan, di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, firman Tuhan saya beri tema pada hari ini adalah, bolehkah kita kecewa terhadap Tuhan? Sebuah pertanyaan, ya. Bolehkah kita kecewa terhadap Tuhan? Mari kita baca hanya dua ayat Alkitab di dalam Yeremia pasal 15. Yeremia pasal 15 ayat ke-18. Kemudian nanti kita baca lagi satu ayat di dalam Matius pasal 11 ayat ke-6. Yeremia pasal 15 ayat ke-18. Bila sudah mendapatkan, kita baca bersama-sama. Kita mulai. Mengapa penderitaanku tidak berkesudahan dan kesusahan saya suka disembuhkan? Sungguh engkau seperti sungai yang curang bagiku, air yang tidak dapat dipercayai. Kita membaca lagi Matius pasal 11 ayat ke-6. Matius pasal 11 ayat ke-6. Bila sudah dapat, kita baca bersama-sama. Kita mulai. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Jemaat yang saya kasihi, jemaat P2M khususnya yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, hari ini dengan tema bolehkah kita kecewa terhadap Tuhan. Nah, kita sudah membaca dua ayat tadi. Ayat pertama itu adalah ungkapan dari Nabi Yeremia kepada Tuhan. Dia menyebut, Tuhan, Engkau ini seperti sungai yang tidak dapat dipercayai. Ya, dia mengungkapkan kecewaannya kepada Tuhan. Kemudian Matius di dalam nasihat Tuhan Yesus, berbahagialah orang yang tidak kecewa dan meninggalkan Tuhan. Nah, saudara sekalian, di dalam masyarakat kita khususnya, kita selalu mendengar ada falsafah untung. Falsafah untung itu demikian. Andai kata ada orang kecelakaan, kakinya patah, maka ada orang mengatakan, ya untung bukan lehernya yang patah. Ya. Kemudian ada temannya yang gagal usaha, bangkrut, hartanya hampir habis. Tapi orang mengatakan apa? Untung dia tidak jadi gila. Nah saudara, falsafah untung ini beredar di masyarakat dan mempunyai tujuan sebenarnya baik. Adalah supaya orang yang mengalami masalah, musibah, atau kesulitan, kesusahan, pergumulan dapat melihat dari sisi yang lain yang baik daripada peristiwa itu. Sehingga dia tidak tenggelam di dalam kedukaan yang berlebihan. Namun bagi orang yang mengalami musibah, mungkin mereka anggap ini mengada-ada. Mungkin mereka akan protes dalam hatinya. Ya enak aja kalian bilang untung. Coba kalian yang mengalami. Apakah kalian bisa mengatakan untung kalau kalian dalam posisi seperti saya? Nah, rupanya falsafah untung ini juga berlaku, yang selalu juga dipakai bagi umat Kristen, terutama di dalam hal mengucap syukur kepada Tuhan. Karena Paulus mengatakan dalam segala hal hendaklah kita mengucap syukur kepada Tuhan. Berarti dalam sukacita kita bersyukur, dalam susah, dalam penderitaan, dalam kemalangan pun kita harus mengucap syukur. Ya, sehingga
Saat kita menderita kemalangan, ada orang yang kita kasihi meninggal dunia, meninggalkan kita, kita masih bisa berdoa, Tuhan, aku bersyukur karena dia sudah kau jemput di pangkuanmu. Nah, ketika kita sakit, harus diopname berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan. Sebenarnya kita tidak bisa melakukan segala aktivitas, tapi kita masih bisa bersyukur. Kita katakan, Tuhan, saya bersyukur karena kau beri kesempatan untuk saya boleh beristirahat. Nah, saudara sekalian, kalau memang semua hal ada sisi di mana kita harus mengucap syukur kepada Tuhan. Ya, dalam kesukaran pun ada sisi kita harus mengucapkan syukur kepada Tuhan. Dan kalau kita lakukan itu, maka itu akan mengurangi penderitaan kita, mengurangi beban berat ketika kita mengalami segala masalah itu. Namun saudara sekalian, di dalam pembacaan kita hari ini kita melihat seorang nabi besar. Yeremia ini tergolong nabi yang besar. Justru dari mulutnya bukan ungkapan ucapan syukur, tapi ungkapan kekecewaan yang sangat berat. Dia katakan, sungguh engkau seperti sungai yang curang bagiku, air yang tidak dapat dipercayai. Seolah-olah dia katakan, Tuhan, kau curang bagiku, kau tidak dapat aku percayai. Memang kenapa seorang nabi yang abdi Tuhan itu tidak mengucapkan syukur, justru mengungkapkan kekecewaannya yang begitu sangat kepada Tuhan? Ternyata ada sebabnya. Ketika Yeremia dipanggil oleh Tuhan, Yeremia berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku tidak pintar bicara, aku masih muda. Tapi Tuhan mengatakan, jangan takut, karena aku akan menyertai engkau. Aku akan menolong engkau. Bukan itu saja janji Tuhan kepadanya. Tuhan juga janjikan, aku akan memberikan kau kuasa atas bangsa-bangsa dan kerajaan-kerajaan. Kuasa apa itu? Kuasa untuk mencabut dan merobohkan. Kuasa untuk membinasakan dan meruntuhkan. Kuasa untuk membangun dan menanam. Ini ada di dalam Yeremia pasal 1 ayat 8 hingga ayat 10. Nah, saudara sekalian, namun kenyataan yang dirasakan oleh Yeremia di lapangan nggak seperti itu. Dia rasakan bahwa semua perkataannya selalu ditolak oleh bangsanya. Dia bukan saja ditolak, seringkali dia dikutuk, bahkan dia diserang, baik secara fisik maupun secara batin. Dia seringkali diserang. Dia merasakan bahwa Tuhan seolah-olah sudah meninggalkan dia, bukan menyertai dia, bukan menolong dia, tetapi menyiksa dia. Itu dia rasa tidak adil. Karena perasaan itulah dia cetuskan kekecewaannya kepada Tuhan secara jujur. Nah, saudara sekalian, seringkali di dalam kehidupan kita juga mengalami seperti demikian. Kita sering mengalami di mana Tuhan saat aku menderita. Kita sering merasakan, Tuhan, kenapa doaku tidak dijawab? Kita selalu merasakan, Tuhan, Engkau begitu jauh bagiku. Engkau tidak peduli kepadaku. Kenapa aku dapat penyakit begitu berat? Kenapa aku ada pergumulan demikian berat? Tuhan, di manakah Engkau? Tetapi, apakah kita berani berkata seperti Yeremia? Kita katakan, Tuhan, Kau curang, Kau tidak dapat dipercayai, Kau bohong. Saudara sekalian, pasti kita tidak berani. Bahkan seringkali di dalam keadaan seperti itu kita masih mengatakan, Tuhan, aku bersyukur kepadamu. Nah, saudara sekalian, apabila kita mengucapkan demikian, bukankah kita lain di hati, lain di mulut? Dan hal itu tidak disukai Tuhan. Tuhan mau orang jujur. Hatimu suka, pujilah Tuhan. Hatimu kecewa, keluhkanlah keluh kesah itu kepada Tuhan. Itu yang Tuhan hendaki. Karena Tuhan mau orang yang jujur. Dan Tuhan tidak suka dengan ketidakjujuran. Lalu bagaimana, saudara sekalian? Memang selayaknya kita tidak pantas protes terhadap Tuhan. Kita sebenarnya tidak pantas menilai Tuhan baik atau buruk.
Karena Tuhan itu punya prerogatif, Tuhan punya kehendak yang sempurna, Tuhan punya kebijaksanaan yang ada padanya, yang Dia atur. Dan manusia, apa artinya di hadapan Tuhan? Sehingga kita berani berkata-kata kasar seperti itu. Nah, saudara sekalian, ada seorang suami yang tidak suka sekali dengan bau harum parfum. Dia tidak suka dengan parfum dan jenis-jenis minyak wangi. Jadi seringkali istrinya kalau pakai parfum, pakai minyak wangi, dia suka nampak. Nggak suka, dia protes, kemudian kadang-kadang dia marah. Jadi pada suatu hari, mereka berdua suami istri hadir di dalam sebuah pesta dengan teman-teman lama mereka. Apa namanya itu istilahnya? Reuni. Ya. Jadi di pesta reuni itu sang istri ini melihat suaminya. Wah, begitu akrab dengan teman-teman lamanya. Padahal mereka yang reuni itu rata-rata pakai parfum, pakai minyak wangi. Dia perhatikan muka suaminya, nggak ada merasa marah, nggak ada sikapnya yang kira-kira takut dengan parfum. Nah, jadi dia pulang ke rumah, dia langsung protes dengan suaminya. Loh, kenapa kalau aku pakai parfum, kau marah? Kenapa saya lihat di pesta itu begitu banyak bau-bau parfum, engkau tidak pernah marah? Engkau enjoy-enjoy saja. Nah, saudara sekalian, suaminya bilang apa? Ya, karena tahu istriku, mereka bukan istriku. Ya, coba perhatikan. Di dalam keluarga, kenapa suami istri itu selalu ada pertengkaran, pertentangan pendapat, selalu ada keributan terjadi di antara suami istri. Kalau dibandingkan keributan suami istri dengan keributan kita dengan tetangga-tetangga kita, oh tentu jauh berbeda, ya, jauh berbeda, ya. Nggak mungkin kita lebih sering ribut dengan tetangga daripada ribut dengan suami istri. Kenapa, saudara sekalian? Karena hubungan suami istri itu lebih dekat daripada hubungan kita dengan tetangga. Sehingga karena saking dekatnya hubungan, tidak ada lagi kita harus jaga kesopanan yang berlebihan. Ya, kita ngomong juga sudah bebas-bebas. Tidak perlu tedeng aling-aling lagi. Kalau suka ngomong suka, tidak suka ya ngomong tidak suka. Kalau mau marah ya marah. Tapi tidak demikian kalau dengan tetangga. Kita dinilai tidak sopan. Nah, demikianlah kita harus mengetahui kenapa seorang nabi seperti Yeremia berani mengungkapkan kecewanya kepada Tuhan sampai mengatakan, Tuhan, kau seperti sungai yang curang, seperti air yang tidak bisa dipercayai. Nah, saudara sekalian, kenapa? Ini menggambarkan bahwa betapa eratnya, betapa akrabnya hubungan sang nabi dengan Tuhannya. Nah, saudara sekalian, jadi kalau hari ini kita masih jaga-jaga dengan Tuhan, kalau ada ungkapan kekesalan kita tidak berani ngomong, kalau kita kesal, kita sakit hati, kita sedih, kita masih puji Tuhan, kita masih bersuka cita dengan Tuhan, itu petanda mungkin kita belum begitu akrab dengan Tuhan. Kalau kita akrab dengan Tuhan, hendaknya kita tidak perlu takut. Apapun yang ada di hati kita, ungkapkan saja kepada Tuhan dengan jujur. Ya, karena Tuhan mengerti kita. Tuhan tahu kelemahan kita. Tuhan tahu sifat-sifat kita. Dan Tuhan bisa menampung itu semua. Saudara sekalian, ada seorang dokter anak-anak. Satu hari dia adakan sebuah ceramah kesehatan kepada para orang tua dan anak-anak. Nah, di dalam ceramah itu dia beri kesaksian. Dia bilang, dulu waktu aku masih anak-anak, aku suka sekali makan coklat. Tapi ayahku tidak pernah mau beliin coklat. Sekalipun aku ngemis-ngemis dan minta-minta, merengek-rengek. Sehingga aku kecewa dengan papaku. Tapi tidak demikian dengan papanya, temanku di tetanggaku. Kalau aku main ke situ, papanya sering
masih coklat dengan aku. Betul. Nah, pada suatu hari papa temanku berkata kepadaku, kau jadi anakku aja ya. Aku bilang nggak mau, kenapa? Ya ayahku bukan kamu. Dalam hatiku berkata, ayahku itu di atas. Saudara sekalian, kecewa boleh, tetapi jangan tinggalkan Tuhan. Kesaksian dokter ini selanjutnya mengatakan ketika aku sudah sekolah kedokteran, ketika sekarang aku sudah jadi dokter anak-anak, maka saya tahu bahwa coklat itu kalau berlebihan bagi anak-anak dimakan, maka akan ganggu kerongkongannya, akan menimbulkan penyakit di tenggorokannya. Saya tahu, saat ini saya tahu. Oh, papa saya ternyata baik. Dulu aku kecewa, tetapi sekarang aku tahu dia sangat baik kepadaku. Saudara sekalian, demikian juga Allah. Ketika kita mengungkapkan kekecewaan kita, jangan sekali-kali kita tinggalkan Tuhan. Oleh sebab itu Yesus mengatakan, berbahagialah orang yang kecewa kepadaku tetapi tidak tinggalkan aku. Nah saudara sekalian, ini pernah ditanyakan oleh Yohanes Pembaptis. Ketika Yohanes Pembaptis ada di penjara, dia menanti-nantikan. Loh, kok Yesus ini nggak ada tindakan ya? Kayak cuek aja kepada saya. Padahal saya merupakan perintis jalan, pembuka jalan bagi kedatangan Kristus. Nah, dan dia pernah mengatakan di dalam pemberitaan Injilnya, dia katakan bahwa Yesus itu datang, Mesias itu datang untuk membasmi dosa, menampi orang-orang yang jahat, dan untuk mendirikan satu kerajaan. Ya, sekarang dia lihat tindakan Yesus. Sama sekali tidak ada ketegasan seperti itu. Justru tindakan Yesus, ajaran Yesus, penuh dengan kasih dan kelemah lembutan. Jadi dia curiga, dia kecewa, dia suruh anak muridnya pergi tanya sama Yesus. Tanyakan kepada Yesus, apakah engkau Mesias? Apakah kami harus menantikan orang yang lain sebagai Mesias? Nah saudara sekalian, disinilah Yesus katakan, lihatlah orang buta melihat, orang timpang berjalan, orang mati dibangkitkan, orang sakit disembuhkan, orang buta melihat. Nah, Injil kerajaan diberitakan kepada orang, semua orang. Berbahagialah orang yang tidak kecewa dan meninggalkan Tuhan. Nah saudara sekalian, kita juga melihat Nabi Elia. Begitu gagahnya Nabi Elia pada masa dia, di masa kerajaan Ahab dan Isabel sebagai istrinya. Nah saudara sekalian, dia di Gunung Karmel sendirian. Dia lawan 500 Nabi Baal. Dia tantang mereka untuk membakar korban di Mesbah. Nah, Tuhan siapa yang bisa turunkan api dari surga? Dan dia mengalahkan mereka. Dia dengan sendirian dia bunuh 500 kurang lebih Nabi Baal itu. Dia begitu gagah, begitu semangat. Tapi ketika dia pulang, keesokan harinya, Isabel mengatakan, memberikan kabar bahwa besok jam sekian, kalau saya tidak bunuh Elia seperti dia bunuh nabi-nabi Baal itu bukan saya namanya. Saudara sekalian, ketika dengar ancaman itu, Elia ketakutan. Elia melarikan diri, kecapean dia. Dia kesel, dia kecewa. Kemudian dia mengajukan kepada Tuhan, cabutlah nyawaku aja. Karena apa? Karena aku sudah susah payah membela nama Tuhan. Dan bangsamu, nabi-nabi dibunuh, sekarang tinggal aku seorang, dan aku juga mau dibunuh. Cabut saja nyawaku. Saudara sekalian, tetapi Tuhan tetap mengasihi Elia. Tuhan bangunkan dia melalui malaikat. Tuhan berikan dia makan supaya dia datang ke Gunung Horeb. Dan di Gunung Horeb itu Tuhan menyatakan diri, menguatkan dia kembali. Saudara sekalian, kita juga melihat Yunus. Ketika Yunus diperintahkan Tuhan ke Niniwe untuk memberitakan
perintah Tuhan. Kalau mereka tidak bertobat, mereka akan dibasmi. Yunus nggak mau. Kenapa nggak mau? Karena memang dia gak suka mereka Niniwe itu, orang-orang kafir itu diselamatkan. Kalau mau dibasmi ya basmi saja. Memang dia senang orang kafir itu dibasmi, orang berdosa itu dibasmi. Nggak usah diselamatkan, nggak usah diperingatkan agar mereka bertobat. Tidak, basmi aja. Dia tidak suka. Satu alasannya. Alasan kedua apa? Dia tahu bahwa Tuhan ini penuh kasih sayang. Nanti kalau aku beritakan peringatan Tuhan, mereka itu bertobat. Nah akhirnya Tuhan nggak jadi menghukum mereka. Nggak jadi. Itu sudah diukur oleh Yunus. Makanya dia nggak mau ke sana. Dia lari ke Tarsis. Dia naik kapal. Karena dia melarikan diri, akhirnya dia masuk ke perut ikan. Gara-gara kapal yang dia tumpangi kena ombak yang besar. Dan mereka undi dan dia dijatuhkan ke dalam laut dan dimasukkan ke perut ikan. Dia menderita 3 hari 3 malam di perut ikan. Karena dia bertobat, Tuhan keluarkan dia. Dan dia janji mau ke Niniwe. Akhirnya dia pergi ke Niniwe. Yunus bekerja setengah hati. Dia masih ada nggak senangnya. Dia kerja setengah hati. Niniwe itu kotanya cukup besar. Kalau mau dikelilingi harus memakan waktu 3 hari. Yunus hanya jalan 1 hari. Sudah 1 hari sudah nggak mau lagi dia. Ternyata sekalipun hanya 1 hari, seluruh kota Niniwe sampai raja mereka bertobat. Sehingga Tuhan benar-benar menyesal dan tidak mau lagi membasmi mereka. Wah, Yunus tahu ini. Dia kecewa. Dia bilang, Tuhan cabut nyawa saya. Cabut saja nyawa saya biar aku mati. Karena aku sudah tahu dari awal memang Tuhan itu seperti itu. Ya seolah-olah dia katakan kamu mempermalukan aku. Aku sudah ngancam mereka, ternyata akhirnya mereka tidak dihukum. Mereka tidak dibasmi. Nah saudara sekalian, akhirnya Tuhan beri pengertian. Ya, melalui pohon jara yang tumbuh dalam 1 malam dan mati dalam 1 malam. Nah, Tuhan mengajarkan Yunus sehingga dia akhirnya mengerti dan menyiasati bahwa manusia di mata Tuhan sangat berharga. Nah, saudara sekalian, kecewa, nabi-nabi ini kecewa. Mereka ungkapkan kecewaannya. Bahkan mereka bilang, Tuhan, saking kecewanya kepadamu, cabut saja nyawaku, biar aku mati saja Tuhan. Tetapi mereka tidak tinggalkan Tuhan. Dan akhirnya mereka melihat Tuhan pulihkan mereka. Dan Tuhan pulihkan bangsa-bangsa yang seharusnya dibinasakan oleh Tuhan. Nah saudara sekalian, ada seorang kaya yang muda. Dia datang kepada Tuhan. Dia bilang, Guru, bagaimana saya dapatkan hidup yang kekal? Lantas Yesus memberikan persyaratan. Kau harus patuh dengan hukum Taurat. Oh, itu dari kecil aku sudah patuhi. Ada satu lagi kata Yesus, jual hartamu, berikan kepada orang miskin, kau ikut aku. Lantas orang muda yang kaya ini dengan kecewa, dengan sedih hati dia tinggalkan Tuhan. Dia kecewa kepada Tuhan. Kecewa sampai dia tinggalkan Tuhan. Akibatnya apa? Tuhan Yesus katakan apa? Betapa sulitnya orang kaya masuk kerajaan sorga. Lebih sulit daripada unta masuk ke dalam lubang jarum. Saudara sekalian, inilah contoh orang yang kecewa, dia tinggalkan Tuhan. Nah hari ini firman Tuhan mengajarkan kepada kita. Kembali ke tema tadi, bolehkah kita kecewa kepada Tuhan? Kalau ada ungkapan hati kita ungkapkan sejujurnya kepada Tuhan. Itu yang mau dikatakan firman Tuhan hari ini. Enggak usah kita poles-poles, ya. Apa adanya kita ungkapkan kepada Tuhan, seperti seorang anak ungkapkan perasaannya, emosinya, sifat-sifat unek-uneknya, harapannya kepada orang tuanya. Ungkapkan saja karena itu yang Tuhan mau. Tetapi ingat, jangan tinggalkan Tuhan. Dan yakinlah
pada akhirnya kita akan melihat betapa baiknya Tuhan kepada kita. Betapa baiknya Tuhan bertindak di dalam hidup kita. Yesus pernah mengatakan, kalau manusia dunia saja, anaknya yang minta roti, tidak mungkin dikasih batu. Anaknya minta ikan, tidak mungkin dikasih ular. Kalau manusia berdosa saja dapat memberikan anaknya yang terbaik, maka yakinlah Bapamu yang di sorga akan memberikan yang terbaik kepadamu. Namun yang terbaik itu kapan? Itu ada waktu Tuhan. Tuhan yang menentukan. Mungkin saat ini kita mengalami ketidakbaikan. Mungkin pada saat ini kita mengalami kekesalan. Mungkin kita mengalami pergumulan masalah bertubi-tubi. Tetapi ingat, ada waktunya, pada saatnya Tuhan akan nyatakan kebaikannya. Dan kita akan lihat dan kita akan memuji Tuhan. Bila kita tidak undur daripada Tuhan. Semoga firman Tuhan hari ini memberikan kita hikmat sehingga kita boleh melakukannya di dalam kehidupan kita. Suka duka, kita tetap ada di dalam Tuhan. Kita tetap mendapat kekuatan yang Tuhan berikan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk firman-Mu yang singkat ini. Kami mohon semoga firman-Mu menjadi bekal di dalam hidup kami. Sehingga kami boleh mengungkapkan segala isi hati kami dengan jujur kepadamu. Kami bersyukur Tuhan, Engkau mendengar kami, Engkau mengerti kami, Engkau tahu kelemahan kami. Biarlah kami, ketika kami kecewa, Engkau tetap menopang kami sehingga kami tidak bakal meninggalkan Tuhan. Dan kami yakin Tuhan, satu saat kami akan tahu bahwa Engkau baik bagi kami. Terima kasih Tuhan. Berbagai masalah kami alami, Engkau tahu apa yang kami hadapi, Tuhan tahu. Pergumulan apa yang sedang kami hadapi, Tuhan tahu. Kekesalan apa dalam hati kami, Tuhan juga tahu. Biarlah itu Tuhan merupakan ungkapan kami kepadamu. Jawab Tuhan. Karena kami yakin pada saatnya Tuhan akan menjawab dengan kasih-Mu yang besar. Terima kasih Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin.